pagi dan salam sejahtera semuanya. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya, sehat dan dapat mengikuti pelajaran secara online seperti biasanya. Baiklah, untuk agama pada kali ini kita akan memasuki bab 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, di mana peta konsep pada bab 2 ini adalah kita nanti akan belajar tentang iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Kalian dapat sambil membuka bukunya ketika ibu menjelaskan. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, di mana pertama kita akan belajar tentang iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah ini dapat kita ketahui bersama-sama bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Yang pertama adalah kita dapat beriman kepada Allah melalui alam semesta, di mana kita ketahui bersama bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah SWT yang Maha Pencipta. Ya, jadi segala yang ada di muka bumi ini, segala yang ada di langit itu adalah ciptaan Allah. Dengan seperti itu kita dapat mengenal Allah melalui semua ciptaan-ciptaannya. Karena Allah sangat berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Ciptaan Allah itu banyak sekali. Di langit ini, bumi ini, manusia, tumbuhan, hewan, dan apapun yang ada di langit dan bumi serta isinya itu adalah ciptaan Allah. Kita dapat mengenal apa yang ada di bumi ini dan kita dapat mengetahui bersama-sama bahwa semuanya itu ciptaan Allah sama hati. Kemudian yang kedua yaitu beriman kepada Allah melalui Al-Quran, ya, di mana Allah SWT telah menunjukkan kebesarannya di dalam Al-Quran. Salah satunya itu terdapat dalam surah Al-An'am ayat 13, di mana dalam surah itu menerangkan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah jugalah yang memelihara ciptaannya yang berupa alam semesta beserta isinya. Kita diperintahkan hanya untuk menyembah kepadanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ya, tahukah kamu ya bahwa Asmaul Husna itu ada 99 dan biasanya sudah tertera di dalam Al-Quran. Nah, Asmaul Husna itu yang berasal dari kata asma yang berarti nama dan husna yang berarti baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik lagi indah. Nah, nama-nama Allah yang agung, yang mulia itu merupakan satu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Kita ketahui bersama bahwa Asmaul Husna itu ada 99, ya, ada 99 nama. Namun yang kita pelajari di sini ada 3 dari 99 itu. Salah satunya yaitu Al-Basir. Kita tahu Al-Basir itu artinya Maha Melihat. Apa maksud Maha Melihat? Ya, bahwa Allah itu melihat segala apa yang ada di langit dan di bumi. Hewan sekecil apapun Allah akan dapat melihatnya. Bahkan kita sendiri mungkin mau bersembunyi dimanapun Allah akan melihat. Bahkan ketika kita baru mengucapkan dalam hati saja, Allah sudah tahu. Karena Allah itu Maha melihat segala sesuatu yang apa dikerjakan oleh hamba-Nya. Kemudian yang kedua yaitu Al-Adil, artinya Maha Adil. Maha Adil maksudnya adalah Allah itu menempatkan semua manusia sama di hadapannya, tidak memandang keturunan, kekayaan, atau jabatan. Akan tetapi yang Allah pandang dari seorang hamba adalah tingkat ketakwaannya. Jadi yang membedakan manusia dengan yang satu dengan yang lainnya itu di hadapan Allah hanya tingkat ketakwaannya saja. Yang lainnya tidak ada bedanya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya.
Nah, jadi semua yang kita lakukan di dunia itu kelak akan kita pertanggungjawabkan di akhir nanti, ya. Baik itu amalan kebaikan atau amalan kejahatan, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah akan memberikan imbalan atau ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Al-Azim. Al-Azim artinya Maha Agung. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Kita sebagai manusia saja membutuhkan pertolongan kepada sesama manusia karena kita adalah makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu adalah kita itu makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Apalagi kita sebagai manusia tidak dapat hidup kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, udara yang kita hirup adalah nikmat dari Allah. Hujan yang diturunkan oleh Allah menghidupkan semua makhluk yang ada di bumi, seperti sawah-sawah, ikan-ikan yang ada di sungai, dan sebagainya. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dapat menjalankan semua perintah Allah dan dapat menjauhi semua larangan. Amin. Amin. Oke, selanjutnya adalah iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul maksudnya adalah percaya dan yakin dalam hati bahwa Allah SWT telah mengutus para nabi dan rasul ke muka bumi ini sebagai utusannya. Kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah SWT. Nah, nabi dan rasul memberikan pengajaran kepada umat manusia untuk mengesahkan Allah SWT dan memerintahkan untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan dosa. Jadi dengan mengikuti perintah nabi dan rasul, kita akan hidup bahagia dan selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Perintah dari nabi dan rasul adalah perintah dari Allah langsung. Nabi dan rasul juga merupakan manusia seperti kita. Akan tetapi mereka tuh memiliki sifat-sifat terpuji seperti sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kita sebagai umatnya harus beriman dan meneladani sifat-sifat nabi dan rasul tersebut. Iman kepada rasul, ya, berarti kita tuh harus yakin dalam hati bahwa Allah itu sudah mengutus nabi dan rasul ini ke muka bumi ini sebagai utusannya. Nah, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan, yaitu buktinya apa? Kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, bagaimana mengenal nama dan sifat para rasul? Nah, saya yakin murid-murid semuanya sudah tahu siapakah rasul-rasul yang 25 itu. Bahkan ada lagunya ya. Mungkin lebih mudah menghafalkan kalau melalui lagunya. Kemudian sifat-sifat nabi dan rasul. Nah, di sini nabi dan rasul itu memiliki 3 sifat. Ya, ada namanya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu sifat wajib bagi rasul. Nabi dan rasul itu memiliki sifat yang khusus, yang mulia, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sifat tersebut diberikan oleh Allah SWT sebagai teladan umatnya. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib. Sifat wajib bagi rasul yaitu sifat yang mulia yang pasti ada pada diri seorang rasul. Ya. Nah, berikut ini sifat wajib nabi dan rasul, yaitu sidik, artinya benar dan jujur, amanah, artinya dapat dipercaya, tabligh, artinya menyampaikan, fatonah, artinya cerdas. Nah, di sini sidik artinya benar atau jujur. Apa saja yang dikatakan oleh seorang nabi dan rasul adalah benar. Nabi dan rasul adalah manusia yang terpelihara dari sifat dusta.
Jadi ia akan senantiasa dalam penjagaan Allah SWT. Apa yang diucapkannya adalah benar. Tidak ada perkataan Rasul yang menyesatkan manusia. Nah, kemudian amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya, baik lahir dan batin. Sedangkan yang dimaksud amanah di sini adalah bahwa setiap nabi dan rasul adalah dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Para rasul akan terjaga secara lahir dan batin dari melakukan perbuatan dosa dan hal-hal yang melanggar etika. Yang selanjutnya itu tabligh, artinya menyampaikan. Sudah menjadi kewajiban para rasul untuk menyampaikan kepada manusia apa yang sudah diterimanya dari Allah SWT berupa wahyu yang menyangkut di dalamnya hukum-hukum agama tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Nah, jadi menyampaikan apa adanya tanpa ditambahkan atau tanpa dikurangi. Apabila Allah memerintahkan para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, maka wajib bagi manusia untuk menerimanya dengan keyakinan kuat sebagai bukti atau saksi akan kebenaran wahyu itu. Nah, yang terakhir yaitu fatanah, artinya cerdas. Dalam menyampaikan agama Islam, tentu dibutuhkan kemampuan, diplomasi, dan strategi khusus agar wahyu dari Allah SWT yang memuat hukum-hukum Allah dan risalah dapat diterima dengan baik oleh manusia. Oleh karena itu, seorang rasul wajib memiliki sifat cerdas. Nah, kecerdasan ini sangat berfungsi terutama dalam menghadapi orang-orang yang membangkang dan bahkan menolak agama Islam. Itu tadi ya, jadi sifat wajib bagi rasul itu ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik benar dan jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Ini sangat mudah untuk dihafalkan atau diingat. Yang kedua adalah sifat mustahil bagi rasul. Sifat mustahil bagi rasul artinya sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang nabi dan rasul. Nah, beberapa sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul yaitu kizib. Kizib artinya suka berbohong. Nah, seorang nabi tidak mungkin mempunyai sifat kizib atau sifat yang suka berbohong. Kemudian khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Seorang nabi seharusnya memang memiliki sifat yang dapat dipercaya agar apa yang disampaikan itu dapat dipercaya oleh umatnya. Jadi ini mustahil ada pada seorang rasul ya. Kemudian kitman, artinya menyembunyikan. Maksudnya menyembunyikan apa? Menyembunyikan sesuatu yang harus memang disampaikan, bukan malah sebaliknya. Kemudian baladah, artinya bodoh. Itu tidak mungkin ada pada diri seorang rasul karena seorang rasul itu harus memiliki sifat atau pemikiran yang cerdas. Kemudian yang ketiga yaitu sifat jais bagi rasul. Oke, ini kurang G-nya ya, ini bagi maksudnya. Bagi rasul. Nah, sifat wajib bagi rasul adalah sifat yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seorang nabi dan rasul. Sifat jais yang dimaksudkan adalah sifat yang layaknya dimiliki manusia biasa pada umumnya, seperti makan, minum, menikah, tidur, dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah sifat jais bagi rasul. Jadi rasul juga boleh menikah, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Ini sifat jais. Kemudian yang selanjutnya kita dapat mengenal rasul itu melalui rasul ulul azmi. Ya, tadi kita udah kawin rasul itu ada 25. Nah, ini ada rasul ulul azmi lagi. Apa itu rasul ulul azmi? Nah, di sini bisa kita lihat. Rasul ulul azmi adalah rasul-rasul yang mempunyai keteguhan hati, seorang hati sangat mengagumkan, tabah luar biasa, sabar, dan kesabarannya itu tidak terbatas meskipun mereka mendapatkan berbagai macam celaan, hinaan, tentangan yang menyakitkan, namun mereka tetap teguh, sabar, dan senantiasa bertawakal dalam menyampaikan ajarannya kepada manusia. Nah, di sini
Dari 25 nabi dan rasul terdapat 5 rasul ulul azmi, ya, yang mempunyai sifat rasul ulul azmi itu ada 5. Dari 25 tadi ada 5. Siapakah saja rasul-rasul itu? Ya, kita lihat sini. Pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima Nabi Muhammad SAW. Jadi rasul-rasul tersebut ini mempunyai perjuangan yang keras dalam menyampaikan risalah Islam. Mereka ini adalah rasul yang dilebihkan oleh Allah SWT dari para rasul lainnya. Meskipun mereka rasul pilihan, masing-masing yang memiliki derajat yang berbeda, ya. Mereka ini rasul pilihan, namun dari mereka ini masing-masing mempunyai derajat yang berbeda-beda. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Ya, yang artinya di sini adalah rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Nah, situ. Jadi, kalian bisa pelajari lengkapnya kisahnya masing-masing rasul ulul azmi ini, ya. Cerita singkat dari masing-masing rasul ulul azmi. Di situ ada cerita menarik, ya, dari masing-masing rasul. Ada cerita dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu dapat kalian baca di buku kalian masing-masing. Nah, di situ ada semuanya. Kemudian yang selanjutnya, tadi kita belajar tentang Nabi dan Rasul. Nah, sebenarnya ada nggak sih bedanya? Atau apa sih bedanya Nabi sama Rasul tuh? Ataukah sama, ataukah beda? Nah, di sini apa sih bedanya Nabi dan Rasul? Oke, kita pahami secara garis besar perbedaan Nabi dan Rasul itu. Ya, perbedaan Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberi kabar atau wahyu oleh Allah SWT berupa syariat yang dahulu atau sebelumnya dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, ya. Sedangkan kalau seorang rasul itu adalah seorang laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah SWT dengan membawa syariat, dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya, baik orang yang tidak dikenal maupun yang musuhnya. Nah, dari dua perbedaan tadi mungkin bisa dibedakan ya secara jelas, ya. Kalau Nabi itu, ya, dia menerima wahyu dari Allah, tapi dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan kalau Rasul, ya, mereka diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat dan perintah, kemudian mereka tuh wajib menyampaikan kepada umatnya, baik umat yang tidak dikenalnya ataupun yang musuhnya, itu wajib. Itu bedanya. Kalau Nabi, dia menerima wahyu untuk diri dia dan dia tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Namun kalau Rasul, dia mendapat wahyu dan dia wajib menyampaikan kepada umatnya, baik yang tadi dikenal maupun yang musuhnya. Nah, itu tadi, ya, itu perbedaan dari seorang Nabi dan Rasul. Nah, mungkin lebih jelasnya lagi kalian bisa baca di buku kalian, itu banyak sekali, ya, perbedaan lebih rinci lagi dari bedanya Nabi dan Rasul itu ada. Kemudian wujud atau bentuk dari iman kepada Rasul. Bagaimana sih bentuk kita mengimani kepada Rasul atau beriman kepada Rasul itu? Wujud kita mengimani itu seperti apa? Yaitu dengan cara yang pertama, kita dapat mentaati ajaran yang dibawa Rasul, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menjalani kehidupan ini berdasarkan tuntunan mereka, karena mereka adalah para penyampai wahyu Allah dan mereka adalah suri tauladan bagi umatnya.
Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan antara rasul, harusnya antara rasul yang satu dengan yang lainnya. Karena iman kepada semua rasul adalah wajib, meskipun kita tahu tadi ada rasul ulul azmi yang paling istimewa tadi. Tapi kita wajib mengimani kalau rasul itu ada 25, jadi kita harus percaya dengan 25 rasul tadi. Dan kita nggak boleh beda-bedakan, karena yang istimewa ya udah kita mengimani yang 5 ini aja, yang lain tidak. Itu tidak boleh. Kita harus mengimani semuanya yang kita wajib ketahui. Siapa yang mengingkari seorang dari mereka, maka ia telah kufur kepada semuanya, dan berarti pula telah kufur kepada Tuhan yang mengutus mereka. Jadi kita imani semuanya ya, tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh membedakan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, berakhlak baik serta malu berbuat jahat dan maksiat. Rasul saja mau berbuat jahat, berbuat maksiat saja mereka takut ya. Apalagi kita hanya manusia biasa. Mereka yang istimewa saja mereka takut, apalagi kita yang manusia biasa. Karena semua nabi dan rasul itu sudah mencontohkan, sudah memberi contoh yang baik, bagaimana akhlak yang baik, kemudian bagaimana mereka dapat mematuhi atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan begitu kita juga manusia biasa, harus bisa berakhlak baik ya, dan harusnya malu untuk berbuat jahat atau berbuat maksiat, karena kita hanya manusia biasa. Oke, mungkin cukup sekian ya pelajaran agama pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu harapkan ya untuk lebih banyak membaca ya pada bab 2 ini, karena di bab 2 ini ada banyak bacaan. Di situ kesempatan kita untuk membaca lebih detail lagi, untuk memahami lebih dalam lagi dengan perbanyak membaca. Insya Allah dengan perbanyak membaca kita akan lebih paham ya apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.